Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Antani dan nanti ada rekan saya Bayu Pradana. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ratusan rumah warga di 3 desa di Kota Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir terjadi akibat hujan deras dan saluran air yang dangkal. Ayo kalau. Mau main uang lagu baju. Kalau. Banjir merendam sejumlah ruas jalan di Kota Jombang, Jawa Timur, Senin malam. Salah satunya di Jalan R.E. Marta Dinata, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang. Ketinggian air di jalan ini mencapai 50 cm. Akibatnya kendaraan yang memaksa melintas mogok hingga harus didorong. Tidak hanya di jalan saja, banjir setinggi 60 cm juga merendam permukiman warga di Desa Den Anyar dan Desa Pulolor. Jam 4 sampai sekarang. Penyebabnya apa sih Pak banjir seperti ini? Penyebabnya selokannya kurang besar. Selokannya? Iya. Sering Pak banjir seperti ini Pak? Sering kalau hujan Jawa Barat sering banjir sini. Pasti titik kumpulnya di sini. Sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi itu? Sudah, cuma kurang besar selokannya. Itu. Bangun sudah kurang besar. Jadi masih tetap banjir aja? Tetap banjir. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi banjir. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang tengah hamil muda menangis histeris mengetahui suaminya hanyut di Sungai Bedera, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin petang. Ada yang numpang kan dulu. Minta nyelup pula dia lagi. Pemirsa, Siti Azizah, pengantin baru 1 bulan dan tengah hamil muda menangis histeris bahkan jatuh pingsan usai mengetahui suaminya Arif Pranata hanyut terbawa arus Sungai Bedera di lingkungan 9, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Korban hanyut saat tengah asik mandi setelah melompat dari jembatan di kondisi sungai yang banjir. Korban diduga mengalami kram di kaki, tiba-tiba tenggelam meski sempat meminta tolong, namun rekan-rekan mengira korban sedang membuat lelucon hingga korban akhirnya tenggelam. Petugas dibantu warga masih melakukan pencarian terhadap korban. Udah melambaikan 2 belah tangannya, cuma yang lain begitu mengejar nggak dapat. Timbul lagi di sekitar 30-an meter lagi, nampak nongol rambutnya, dikejar lagi udah nggak dapat lagi sampai saat ini pun udah nggak ditemukan lagi. Dia lompat ngapain Bang? Nah, biasa kalau di sini kan kalau banjir itu kan anak-anak orang sini kan biasa main-main air gitu. Mandi gitu lah gitu. Pemirsa, akibat hujan deras, Jalan Sentolo Nanggulan yang menghubungkan Magelang, Yogyakarta kembali longsor hingga putus di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini membuat warga terpaksa melewati jalur alternatif dan harus memutar hingga 3 km. Akibat hujan deras yang terus melanda Jalan Sentolo Nanggulan di Dusun Setan, Kelurahan Wiji Mulyo, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo longsor. Untuk keselamatan para pengguna jalan, petugas menutup jalan provinsi penghubung Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tersebut. Kondisi ini membuat warga terpaksa melewati jalur alternatif dan harus memutar hingga 3 km. Hal tersebut mengakibatkan jalur tersebut ditutup total, baik untuk kendaraan roda 2 sampai roda 4. Untuk alternatifnya? Untuk alternatif bisa menggunakan jalur Jalan Nanggulan yang baru, yang kemarin baru saja dibangun oleh Dinas PU Kabupaten Kulon Progo. Ya sedikit mengganggu sih Mas, karena
Ini kan sering dipakai buat lalu lintas warga sekitar sini. Dengan adanya longsor ini kita jadi harus putar balik sedikit lebih jauh gitu. Warga berharap dinas terkait segera memperbaiki jalan alternatif Kulon Progo menuju Magelang ini agar aktivitas mereka dapat berjalan normal seperti sedia kala. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus di Lumajang, Jawa Timur ludes terbakar saat hendak isi bahan bakar di SPBU. Diduga karena korsleting listrik di bagian mesin dan juga menyambar tangki BBM. Sebuah minibus terbakar saat hendak mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum Desa Sumberjati, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun bisa ada kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan bus. Kebakaran ini terjadi diduga akibat adanya korsleting listrik di bagian mesin yang menyambar tangki BBM. Akibat peristiwa ini, pemilik bus mengalami luka bakar di bagian lengan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi balap liar yang dilakukan puluhan remaja di kawasan industri modern 5 Deli Serdang, Sumatera Utara memakan korban jiwa. 3 orang remaja terlibat tabrakan, 2 orang dinyatakan tewas, sementara 1 lainnya kritis. Inilah detik-detik rekaman aksi balap liar yang berujung maut terjadi di kawasan industri modern 5, Jalan Pulau Komodo 2, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat 3 orang remaja yang merupakan jokisan adu cepat, namun naas kondisi jalan yang masih dilintasi pengendara motor lain. Buat salah seorang joki menabrak pengendara motor tersebut hingga kecelakaan beruntun tak terhindarkan. Akibatnya, korban bernama Ahmad Zani dan Rizky Maulana meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Fauza Azhar Nasution mengalami luka berat di bagian kepala. Kejadiannya dia lagi nyeting, Bang. Baru tuh udah kalau nggak salah tuh antara kepleset sama dia nabrak orang, Bang. Sini pun banyak anak-anak tongkrongan juga, Bang. Sini banyak yang balap, baru tuh banyak juga yang nyeting kereta. Sebenarnya pun udah dikasih tahu juga sama security ini, tapi yang orang yang bandel juga, Bang. Bandel ya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan AKBP Edward Simanjuntak belum dapat memberikan informasi lantaran belum mendapatkan laporan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan nelayan tangkap di Pelabuhan Samudra Kendari, Sulawesi Tenggara mogok berlayar buntut dari pemberlakuan penggunaan alat vessel monitoring system. Pemirsa, penggunaan alat sistem pengawasan satelit oleh kantor PSDKP dan PPS Kota Kendari dinilai memberatkan para nelayan. Pasalnya, para nelayan harus membeli dengan harga 13 juta hingga 17 juta rupiah. Sementara pemilik kapal harus membayar airtime per tahunnya dengan harga 7 hingga 8 juta rupiah. Kebijakan penggunaan VMS diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024. Nelayan meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan VMS yang dinilai merugikan nelayan kecil. Gerakan penolakan sehingga aktivitas hari ini dalam bentuk berlayar itu dihentikan seluruh pemilik kapal mogok. Sehingga keberadaan kita di sini meminta kepada pihak pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, utamanya PPS juga Kota Kendari, yang mempunyai kewenangan bahwasanya ini menjadi suatu dinamika yang harus diselesaikan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bareskrim Polri menyita Hotel Bintang 4 di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang judi online. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan belum menetapkan tersangka. Bareskrim Polri menyita sebuah hotel bintang 4 di Semarang. Hotel tersebut diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang. Penyitaan aset dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan uang hasil kejahatan perjudian online. Diduga hotel tersebut dikelola dan dibangun PT AJP, berasal dari dana yang ditransfer dari rekening yang dikelola bandar judi yang terkait dengan 3 platform judi online. Kita lihat bahwa aset berupa 1 unit Hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh PT AJP, yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH melalui 5 rekening. Yang pertama, 1 rekening dari OR, 1 rekening dari RF, 1 rekening dari MG, dan 2 rekening dari KB. Meski demikian, Polri menyebut belum ada tersangka dalam perkara ini dan hingga kini masih penyelidikan perkara TPPU.